interaktif dan sudah dalam kegiatan belajar mengajar. Selalu menguasai aplikasi-aplikasi baru, pemanfaatan learning management system juga terus kita tingkatkan bersama. Sehingga keterbatasan jarak dan kendala di dalam proses pembelajaran dapat semakin dipangkas dan mempermudah dengan memaksimalkan sistem informasi tersebut. Jogja Belajar Kelas atau JB Kelas adalah sebuah aplikasi e-learning atau disebut juga Learning Management System yang merupakan bagian dari jogjabelajar.org. Salah satu layanan di Balai Tekomdik Dinas Dikpora DIY. Kita bersyukur pada tahun 2020 Jogja Belajar Kelas menorehkan prestasi menjadi top 45 inovasi publik yang diselenggarakan oleh Kemenpan RB. JB Kelas menjadi inovasi untuk melayani publik secara gratis di bidang pendidikan dengan menjadi solusi pembelajaran jarak jauh di era pandemi COVID-19. Namun demikian, sosialisasi bimbingan teknis sekaligus menyerap masukannya dan saran dari Bapak Ibu guru selalu kami lakukan guna pengembangan ke depan agar semakin optimal dalam pemanfaatan Jogja Belajar Kelas. Dalam upaya peningkatan penggunaan Jogja Belajar Kelas sekaligus peningkatan kompetensi guru di bidang pembuatan media pembelajaran, pada kesempatan kali ini Balai Tekomdik Dinas Dikpora DIY berinisiasi mengadakan webinar sosialisasi dan bimbingan teknis JB Kelas sekaligus pembuatan bahan ajar menarik menggunakan Canva. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ini saya nyatakan kegiatan ini dibuka. Selamat mengikuti webinar dan semoga membawa dampak positif untuk Bapak Ibu guru peserta dan dunia pendidikan di DIY. Tidak lupa kami harapkan banyak untuk dapat diimbaskan di lingkungan sekolah masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru untuk pembukaan, sambutan, dan juga arahan yang telah diberikan. Bapak Ibu guru semuanya, jangan lupa kami harapkan Bapak Ibu untuk mensubscribe YouTube channel Jogja Belajar dan juga memfollow Instagram kami di @btkpdiy untuk mendapatkan informasi kegiatan terbaru dari kami. Baik, kami akan segera memulai materi webinar pembuatan bahan ajar menarik menggunakan Canva dan bimbingan teknis JB Kelas. Namun terlebih dahulu kami akan mengajak Bapak Ibu guru untuk mengingat dan juga mengenal kembali mengenai Jogja Belajar Kelas. Nah, Bapak Ibu guru sudah tampil di layar Bapak Ibu semuanya mengenai paparan Jogja Belajar Kelas. Lalu sebenarnya apa itu JB Kelas atau Jogja Belajar Kelas? Cek. Ya, Jogja Belajar Kelas atau JB Kelas ini merupakan salah satu bagian dari Jogja Belajar. Bapak Ibu dapat mengakses JB Kelas ini melalui jogjabelajar.org atau jbkelas.jogjabelajar.org. Nah, JB Kelas ini merupakan sebuah Learning Management System atau LMS yang dibangun oleh Balai Tekomdik untuk membantu guru dalam mengelola kegiatan pembelajaran secara daring. Nah, pada tahun 2020, Jogja Belajar Kelas mendapatkan prestasi berupa masuk dalam top 45 inovasi layanan publik tingkat nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Pan-RB.
Dan juga JB Class ini menjadi salah satu solusi untuk pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Kemudian JB Class ini sebenarnya untuk siapa? JB Class ini dapat digunakan oleh guru, oleh siswa, dan juga oleh orang tua dengan perannya masing-masing. Nah, apa saja yang dapat dilakukan dengan JB Class ini? Kita akan coba melihat untuk fitur guru. Dengan fitur guru itu dapat membuat dan mengelola kelas. Kemudian dapat mengelola siswa di dalam kelas JB Class, membuat presensi kelas, mengunggah materi, mengunggah atau membuat dan mengoreksi tugas yang berupa soal pilihan ganda, esai, campuran, atau juga dapat melakukan kirim file. Kemudian fitur guru juga dapat membuat dan mengoreksi dan men-setting soal remedi atau ujian remedi untuk soal ujian online. Ini juga dapat berbentuk pilihan ganda, esai, maupun campuran. Kemudian untuk fitur siswa, siswa dapat mengikuti kelas yang telah Bapak Ibu guru buat di JB Class, dapat melakukan presensi di dalam kelas tersebut, dapat mengunduh materi yang telah disediakan oleh guru, mengerjakan soal ujian online, mengirim dan mengerjakan soal tugas, serta melihat hasil ujian online yang berada di JB Class. Untuk fitur user orang tua dapat melihat hasil tugas anak dan juga dapat melihat hasil ujian anak. Ini sebagai fungsi atau tugas pemantauan orang tua terhadap anak melalui JB Class. Nah, mengapa kita menggunakan JB Class? Yang pertama, JB Class ini tidak berbayar atau gratis. Kemudian mudah digunakan dan juga data yang Bapak Ibu upload atau simpan di JB Class itu aman karena server JB Class ini lokal. Maksudnya server JB Class ini dikelola oleh Pemda DIY. Balai Tekomdik bekerja sama dengan Dinas Kominfo DIY. Kemudian kita akan lihat statistik Jogja Belajar. Dapat dilihat ya, tahun 2021 memang terjadi penurunan karena pada tahun 2021 itu memang ada kendala teknis dan juga ada perbaikan. Namun di tahun 2022 ini kami mulai mengenalkan lagi mengenai Jogja Belajar Class Reborn atau yang sudah lebih siap, sudah lebih baru dan lebih fit untuk bisa digunakan dalam mendukung pembelajaran di sekolah. Lalu, cara menggunakan Jogja Belajar Class, yang pertama Bapak Ibu bisa mengakses jbclass.jogjabelajar.org atau juga bisa diketikkan JB Class di Google dan pilihlah yang JB Class Jogja Belajar ORG. Bapak Ibu dapat membuat akun dengan mengklik daftar jika sebelumnya belum memiliki akun JB Class. Namun jika sebelumnya sudah memiliki akun, maka Bapak Ibu dapat langsung klik masuk. Untuk pembuatan akun, Bapak Ibu dapat memilih tipe akun yang akan dibuat. Karena kami di sini Bapak Ibu sebagian besar adalah guru, maka bisa mengklik daftar sebagai guru. Kemudian mengisi data diri, silahkan diisi data diri dan klik daftar. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba praktekkan langsung di website JB Class. Ketika Bapak Ibu guru sudah berhasil membuat akun dan juga login pada JB Class, maka akan muncul tampilan awal seperti ini, seperti yang tertera di layar Bapak Ibu. Nah, di sini ada beberapa fitur JB Class yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru. Untuk yang pertama ada fitur kelas, ini bisa dilihat di sebelah kiri. Nah, di fitur kelas ini, Bapak Ibu guru dapat menambahkan kelas dan juga mengelola kelas di sini. Di dalam kelas tersebut, Bapak Ibu guru dapat satu mengelola siswa, jadi Bapak Ibu guru dapat memasukkan siswa atau siswa Bapak Ibu guru dapat meminta bergabung pada kelas Bapak Ibu guru. Kemudian dapat melakukan presensi khusus untuk yang kelas yang telah dibuat. Kemudian dapat mengupload materi
dapat membuat tugas dan membuat soal evaluasi, serta nanti hasil dari nilai tugas dan soal evaluasi ini dapat dilihat pada rekapan nilai. Kemudian untuk materi-materi yang telah diupload ini dapat dilihat juga pada menu arsip materi. Dan soal-soal yang pernah Bapak Ibu buat itu juga dapat dilihat di kumpulan soal ini. Nanti akan muncul kumpulan soal-soal baik berupa pilihan ganda maupun IC yang pernah Bapak Ibu buat. Kurang lebih seperti itu untuk pemaparan JB Class pada user guru. Kami mohon kepada Bapak Ibu Guru untuk memanfaatkan JB Class dalam mendukung pembelajaran di sekolah, baik yang bersifat PJJ atau pembelajaran daring maupun pembelajaran tatap muka. Ketika Bapak Ibu sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka, Bapak Ibu dapat memanfaatkan JB Class ini menjadi salah satu kelas saat berada di luar sekolah gitu. Jadi untuk mengumpulkan tugas ataupun kelas-kelas untuk berdiskusi di luar sekolah. Nah, jika Bapak Ibu Guru mengalami kesulitan dalam mengakses atau menggunakan JB Class, Bapak Ibu Guru dapat menghubungi kontak person yang telah tertera di JB Class atau juga dapat menchat kami admin JB Class langsung di grup untuk mendapatkan respon yang lebih cepat. Baik, kurang lebih seperti itu untuk materi mengenai JB Class. Kemudian kita akan lanjut ke materi yang kedua, tentang pembuatan bahan ajar yang menarik menggunakan Canva yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Ngatifuddin Firdaus SPD. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Cek. Apa suara saya terdengar, Bapak Ibu? Terdengar. Sudah lebih jelas? Sudah. Jelas, Pak. Oh, terima kasih Mbak Dini yang sudah diantarkan untuk menuju ke materi yang kedua. Ini Bapak Ibu, kita selama kurang lebih 1 jam lebih ya akan belajar mengenai, mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang sudah tahu mengenai Canva ya. Jadi hari ini kita akan belajar membuat secara praktis, secara singkat, bagaimana membuat bahan ajar atau media pembelajaran yang menarik menggunakan Canva. Karena selama ini yang kita tahu, kalau ada yang sudah pernah mengenal Canva, Canva itu hanya untuk misalnya membuat poster, membuat grafik, membuat infografis, membuat bahan ajar berbasis cetak, dan sebagainya. Tetapi kalau kita dalami, fitur-fitur Canva sangat banyak sekali yang bisa kita manfaatkan untuk membuat bahan ajar yang lebih menarik. Nah, untuk kali ini karena waktunya terbatas, jadi saya hanya akan membahas satu hal saja. Jadi bagaimana kita membuat media pembelajaran video menggunakan Canva. Jadi nanti Bapak Ibu selain membuat presentasi, nanti presentasi kita akan buat menjadi sebuah video. Nah, gitu. Nah, sebelumnya ya, izin perkenalkan, nama saya Ngatifuddin Firdaus. Mungkin ada yang sudah kenal karena ada beberapa yang saya lihat itu alumni BIMTEK ya, Mbak, di share screen, Mbak. Ya, alumni BIMTEK, dan beberapa mungkin ada yang sudah pernah ketempatan MLS mungkin ya, yang saya silaturahim ke sekolah Bapak Ibu. Ya, sebentar saya share screen dulu. Masih disable, Mbak. Ya, perkenalkan nama saya Ngatifuddin Firdaus, sudah dikenalkan oleh Pak Heru tadi. Saya itu pengembang teknologi pembelajaran pertama. Jadi saya juga fungsional sama dengan Bapak Ibu, tapi bedanya saya fungsional PTP, pengembang teknologi pembelajaran, yang fokus dalam memanfaatkan TIK, membuat media pembelajaran berbasis TIK. Di kantor kami di Balai Teknik ada 4 PTP, 1 PTP Madya, Pak Mulyanto, kemudian 3 PTP pertama.
Ada Pak Oki Pambudi, Pak Yulian Adi, dan saya sendiri. Serta ada satu calon PTP ya, Mbak Dini, ini calon PTP. Menunggu pengesahan jadi ASN, baru bisa jadi PTP nanti. Ya, sebentar ya, share screen-nya belum muncul. Nah, ya. Ditunggu sebentar. Ya, selain tadi yang saya sampaikan, link Canva sudah saya berikan ya di chat. Jadi Canva itu punya fitur baru yaitu Canva for Education. Jadi bagi guru yang sudah berstatus guru ya, dalam artian sudah diangkat jadi guru, sudah tidak calon guru lagi, bisa mendapatkan berbagai macam fitur yang luar biasa secara gratis, secara free. Nah, caranya adalah Bapak Ibu nanti mendaftar ya. Nanti saya akan tunjukkan caranya. Karena saya bukan guru, jadi saya nggak bisa mendapatkan fasilitas Canva for Education karena bukan guru. Jadi saya hanya ikut merasakan pengalaman menjadi guru dengan ikut link atau tim teman saya. Gitu. Jadi yang saya sharekan ke Bapak Ibu adalah link sebagai tim. Nanti meskipun Bapak Ibu belum mendaftar Canva for Education, Bapak Ibu masih bisa merasakan fasilitas dari Canva for Education dengan cara gabung menjadi tim dari teman saya, yaitu Mas Khalid ya. Entah kenapa saya sudah Mas Khalid itu mendaftarkan, meskipun bukan guru ya, mendaftarkan Canva for Education bisa, tapi kalau saya pas daftar ditolak, gitu. Saya nggak tahu kenapa. Ya, bisa. Saya share screen kan Bapak Ibu. Nah, jadi nanti Bapak Ibu dalam webinar kali ini yang pertama adalah bagi yang belum mendaftar, silakan nanti mendaftar Canva-nya. Nah, jadi bagi yang belum mendaftar Canva, silakan nanti kita langsung pakai aja. Silakan Bapak Ibu membuka browser, klik Canva, ya, klik Canva aja, canva.com di browser Bapak Ibu. Mau apa browsernya? Mau Edge, mau Chrome, mau Mozilla, Internet Explorer, kalau masih ada silakan bebas ya. Pilih canva.com. Di sini ada yang belum mendaftar Canva, karena Canva itu dia harus daftar ya, jadi nggak bisa secara offline, dia harus daftar. Jadi kalau mau menggunakan Canva harus daftar, dan pendaftaran itu gratis. Jadi secara umum, fitur free yang ada di Canva juga sudah banyak. Jadi kekuatan Canva itu di aset-asetnya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu menggunakan perangkat pencarian yang lain, cukup dengan Canva, asetnya juga sudah cukup banyak gitu. Apalagi kalau menggunakan Canva yang berbayar atau Canva for Education. Aset-asetnya sudah sangat banyak, nanti bisa Bapak Ibu manfaatkan. Ya, bagi yang belum mendaftar Canva, silakan di pojok kanan atas ini ada namanya login dan sign up. Bedanya apa? Login itu bagi yang sudah pernah mendaftar, jadi hanya masuk saja. Tapi kalau yang belum pernah mendaftar, silakan pilih sign up. Nah, bahasa apa? Bahasa Inggris sign up ya. Nah, pilih sign up di pojok kanan atas Bapak Ibu. Jadi kita langsung praktek aja karena waktu terbatas. Jadi harapannya hari nanti Bapak Ibu secara singkat bisa membuat video pembelajaran menggunakan Canva ya. Ya, pilih kalau yang sudah daftar silakan pilih login. Kalau yang sudah punya akun Canva for Education silakan langsung dipakai akun Canva-nya. Kalau yang belum nanti kita pakai tim ya. Timnya caranya Bapak Ibu nanti klik link yang sudah saya berikan di chat ya. Nah, klik link itu nanti suruh login, nanti bisa langsung masuk ke tim saya. Nah, kalau yang belum pernah mendaftar silakan pilih sign up. Ya. Nah, kalau kami menyarankan kalau mau cepat ya gunakan pendaftarannya with Google ya.
Karena saya yakin semua Bapak Ibu itu pasti punya akun Google karena punya HP, punya smartphone. Nah, punya smartphone kan syaratnya punya akun Gmail ya, punya akun Google ya, pasti punya akun Google. Ya. Ini ada 3 ya, ada continue atau mendaftar lewat Google, lewat akun Facebook atau lewat email selain email Google ya. Misalnya Yahoo, email Jogja Belajar. Jogja Belajar juga termasuk Google Ding. Belajar ID itu termasuk Google juga karena masih dalam satu wadah ya Google. Cuman bedanya sudah namanya sudah berubah, bukan Google lagi. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menggunakan akun Google, silakan continue with Google. Kemudian pilih akun Google yang Bapak Ibu inginkan. Nah, biasanya kan ada satu laptop ada dipakai beberapa orang ya, akun Google beda-beda. Silakan pilih akun Google Bapak Ibu sendiri. Jangan pakai akun Google temannya atau anaknya, pakai punya sendiri aja. Saya sendiri misalnya saya punya 2 akun nih, 3 bahkan ya Google. Nah, saya pakai yang Jogja Belajar saja. Ini ya, Jogja Belajar termasuk Google, Belajar ID termasuk juga Google juga. Jadi masuk lewat akun Google, pilih yang Jogja Belajar atau Belajar ID atau Gmail Bapak Ibu. Kemudian klik. Ya, ini tampilan dari Canva Bapak Ibu. Saya cek di chat ya. Kalau Bapak Ibu sudah mengklik link yang tadi saya berikan, nanti di sebelah kanan nih di akun ada namanya tim. Nah, timnya pasti ada namanya, selain ada pribadi juga ada timnya. Timnya pakai tim yang Balai Rekomdik. Nanti Bapak Ibu masuk ke tim yang Balai Rekomdik. Nah, ya, ini sudah ada 108 orang ya. Plus dengan yang hari ini mungkin nanti tambah ya. Ini timnya Balai Rekomdik. Jadi nanti intinya dengan tim ini, walaupun kita belum punya akun atau belum mendaftar Canva for Education, kita bisa mendapatkan fasilitas dari Canva for Education dengan masuk ke dalam tim ini. Gitu. Nah, silakan dicek di masing-masing akun Canva Bapak Ibu, apakah sudah muncul pembagian tim ini ya. Nah, pakai tim yang Balai Rekomdik DIY. Nah, kalau belum silakan klik link yang sudah diberikan di chat ya, ada linknya. Nah, silakan, kalau yang belum silakan saya tunggu berapa menit ya sambil yang belum masuk, bisa daftar, bisa masuk ke tim dari Balai Rekomdik. Nah, silakan, apakah ada yang kendala Bapak Ibu? Ini ada suara tidak kedengaran loh. Apakah ada yang suaranya tidak kedengaran? Ini ada Pak Agustinus Suwondo, suaranya tidak kedengaran Pak. Mungkin bisa pakai headset atau bisa dicek perangkatnya. Ini Bapak Ibu bagi yang tolong di mute ya. Tolong di mute Bapak Ibu. Suaranya bocor. Nah, kalau cari akunnya sudah terdaftar, silakan bisa login dengan akun Belajar ID Bapak Ibu ya. Biasanya kalau sudah pernah mengajukan pendaftaran, nanti muncul email balasan. Nah, email balasan itu intinya sudah terdaftar gitu. Intinya Bapak Ibu sudah diterima sebagai untuk masuk ke dalam Canva for Education. Kalau saya sudah mendaftar tapi ditolak Bapak Ibu. Jadi saya sudah pernah mendaftar 1 kali tapi ditolak. Nah, karena dokumen yang saya masukkan itu dokumen SK PNS. Yang tulisannya enggak ada tulisan gurunya, jadi mungkin ditolak. Teman-teman lain yang ratusan belum bisa pada gabung di Zoom ini, ada di grup WA. Mungkin nanti kalau yang masih dapat email, silakan ditunggu aja. Biasanya paling cepat 2 hari ya. Balasan dari Canva ya, paling cepat 2 hari. Kalau antriannya lama ya bisa lebih lama lagi. Kalau banyak ya bisa lebih lama. Enggak apa-apa.
Kalau belum sambil menunggu yang belum mendapatkan akun Canva for Education, kita akan pakai tim Balai Teknik aja. Nanti kurang lebih sama ya, kurang lebih sama. Fasilitas yang Bapak Ibu dapatkan akan kurang lebih sama. Nah, ini Bapak Ibu akan sedikit saya contohkan. Jadi kita akan buat video singkat saja. Jadi Bapak Ibu membuat presentasi dan nanti kita akan videokan. Nah, saya berikan contoh aja, misalnya ini yang saya buat tadi. Ya, ini nanti kita akan menggunakan template. Template-nya boleh bebas Bapak Ibu memilih yang mana. Nah, nanti kita akan di template itu akan kita isikan video dan nanti kita akan publish ya, atau kita akan unduh dalam bentuk video. Saya contohkan, ini sudah saya isi ya, ada hanya 4 slide sebagai contoh aja. Nanti akan saya unduh menjadi sebuah video. Hasil jadinya akan seperti apa? Saya unduh ya. Ditunggu sebentar, kita akan coba proses unduhnya. Ya, sambil saya pantau di chat. Ya, ada pertanyaan dari Bu Eka Puji Dianawati. Untuk aplikasi Canva, jika diaplikasikan dalam pembelajaran ke siswa, apakah bisa diakses? Yang pertama, Bapak Ibu bisa mengpublish atau mengunduh hasil karya Bapak Ibu yang dibuat menggunakan Canva. Ada beberapa fitur yang bisa digunakan ya, ada yang unduh video, unduh bentuknya PDF, PNG, JPG dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu bisa men-share link yang sudah Bapak Ibu buat. Misalnya Bapak Ibu membuat Canva yang itu ada suaranya. Nah, kalau di-download menggunakan cetak PNG, JPG nggak bisa muncul suaranya. Nanti Bapak Ibu bisa share link kerja Bapak Ibu. Dan nanti siswa tinggal buka secara online. Nah, tampilannya berbeda ya, antara tampilan viewer dan tampilan dari Bapak Ibu. Jadi siswa nanti atau guru yang lain yang dapat link Bapak Ibu nanti bisa membuka proyek Bapak Ibu. Nah, ini agak lama ternyata. Oh ya, masih ada yang belum bisa masuk. Nah, karena pendaftar sekitar 400 ya. 400 lebih, jadi mungkin antriannya panjang. Ini sambil menunggu ini lama, saya tampilkan aja Bapak Ibu ya. Karena lama. Ini tampilan. Ini saya kecepatannya otomatis ya, ini jadi video ya. Saya tampilkan aja. Ini jadi ada animasinya, Bapak Ibu. Ada musiknya. Kita bisa masukkan video ke dalamnya. Ya, ini slide terakhir, ini bentuknya audio saja. Bentuknya audio. Itu Bapak Ibu. Tadi karena tadi mengunduhnya, ya ini udah jadi lumayan lama. Ya. Begitu Bapak Ibu kita akan kurang lebih membuat yang seperti itu ya. Nah, tapi yang pasti Bapak Ibu sudah lebih paham mata pelajaran Bapak Ibu, jadi secara isi pasti akan lebih bagus, lebih dalam, dan lebih komplit. Nah, kalau saya kan hanya mencontohkan saja.
Suaranya hilang. Cek, 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 cek. Cek lagi ya. Suaranya terdengar tidak? Terdengar jelas, Pak. Terdengar. Tadi sempat Sudah hilang atau tidak ya? terdengar. Iya, sudah terdengar, Pak. Oke, terima kasih. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sudah saya contohkan tadi ya. Kurang lebih kita akan buat seperti itu. Sekarang kita ganti. Kalau Bapak Ibu terbiasa menggunakan PowerPoint, kita akan ganti menggunakan Canva. Nah, tapi memang syaratnya harus online ya. Jadi nanti kalau memang terkendala di rumah, misalnya koneksinya terbatas ya, nanti kalau untuk buat Canva khusus di sekolah misalnya. Tuh. Ya, karena misalnya buat secara offline PowerPoint-nya dulu, nah nanti itu bisa kita copy paste kan, tapi nggak bisa langsung otomatis ya, harus copy paste, kita akan buat di Canva. Kenapa menggunakan Canva? Yang pertama, kita bisa menggunakan template, Bapak Ibu. Template-nya banyak sekali. Apalagi kalau menggunakan Canva for Education ya, template-nya banyak dan menarik-menarik. Jadi nanti tinggal Bapak Ibu modifikasi aja template-nya. Diganti teksnya, ganti elemennya, dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, di Canva itu ada aset-aset yang banyak yang bisa Bapak Ibu gunakan. Baik aset gambar, grafis, video, audio, yang bisa Bapak Ibu gunakan nanti untuk melengkapi bahan ajar yang Bapak Ibu buat. Presentasi yang Bapak Ibu buat. Jadi kita akan buat presentasi yang akan kita jadikan video nanti. Oke, kita akan mulai Bapak Ibu, mulai praktik. Karena waktu kita hanya, wah ada yang sudah langsung bertanya, Pak, bagaimana cara isi suara di Canva? Ya, nanti ya sabar ya Bapak Ibu, kita belum mulai ini, belum mulai praktek ya. Kita mulai praktek sekarang Bapak Ibu. Nah, siapkan diri dan topik, kira-kira mau bikin materi apa nih? Yang pertama, saya tidak akan menjelaskan semua fitur yang ada di Canva ya, ini terlalu sangat banyak sekali. Kita akan fokus dalam membuat presentasi video. Yang pertama, kita akan buat presentasi, pilih yang template ya. Di sini ada presentasi pendidikan, ada video pendidikan. Nanti bisa dipakai dua-duanya Bapak Ibu. Nah, sementara saya akan buat yang presentasi pendidikan aja, yang template-nya jauh lebih banyak ya. Silakan Bapak Ibu pilih presentasi pendidikan ya, buat desain kosong. Ini ada di sebelah kiri tengah ya. Diklik aja. Ya, kita akan buat dari template. Nah, jadi lebih gampang ya. Lebih cepat. Nah, ini sebelah kiri Bapak Ibu, ini template-nya banyak sekali nih. Ada template sains, kuis, matematika, bahasa Inggris, seni, dan juga template yang lain. Ini semua hasilnya. Nanti silakan Bapak Ibu pilih salah satu template yang mau Bapak Ibu pilih, misalnya ini kalau ini sains ya, sains kalau di scroll ke atas, ke kanan nih, masih banyak lagi. Ini template-nya. Sains ya. Sains ya. Silakan sesuaikan dengan topik ya atau mapel Bapak Ibu. Meskipun nanti ketika kita sudah memilih template, kita bisa menggunakan template yang lain. Ya, jadi intinya tambal sulam template ya. Template satu, kemudian yang lain dipakai lagi, dan sebagainya. Ya, saya kembali lagi ke template pendidikan. Ya, saya mau pakai template. Silakan Bapak Ibu pilih salah satu ya, yang paling sesuai dengan hati Bapak Ibu. Yang kira-kira mirip-mirip dengan nanti tema yang Bapak Ibu buat. Nah, saya mau pakai yang mana ya? Nah, ya agak mirip-mirip. Nah, malah pusing. Ya, saya pilih yang atas-atas saja Bapak Ibu. Misalnya yang ini juga ada template videonya ya Bapak Ibu. Jadi ada yang bentuknya video juga.
Misal ini ya, saya mau pakai ini aja. Bentar, saya pernah menemui yang cocok sama saya. Bentar. Monggo Bapak Ibu silakan bisa dipilih template yang Bapak Ibu senangi. Sambil saya memilih, nih saya juga agak bingung memilihnya yang kira-kira, karena saya kan nggak punya mapel ya. Kalau Bapak Ibu kan ada mapelnya, tinggal pilih yang sama mapelnya. Kalau saya mapelnya nggak ada nih, jadi apa yang mau bikin apa saya juga bingung. Nah, ini aja lah. Bentar. Saya pilih yang atas saja deh, malah bingung. Ini aja saya pilih yang ini, ya. Nah, silakan kalau udah dipilih diklik template ya, Bapak Ibu. Klik kiri ya, jangan klik kanan. Klik kiri satu kali. Nah, ini ada template yang bisa Bapak Ibu per slide ya. Nanti pilih per slide template-nya. Mau digunakan semua boleh, mau satu set per slide juga boleh. Kalau Bapak Ibu ingin menggunakan semua ini, terapkan semua halaman. Tapi kalau mau satu persatu, pilih salah satu. Misalnya PPKN, jangan PPKN. Misalnya ya, saya mau buat judulnya. Nah, saya mau judul presentasinya, saya buat yang pertama ini ya. Caranya adalah klik tanda plus di tengah-tengah template itu yang muncul. Tanda plus warna putih ya. Diklik satu kali, nah, dia akan langsung pindah ke area kerja kita. Ini yang nanti bisa kita gunakan, kita modifikasi, ganti judulnya, ganti bahkan background-nya juga bisa kita ganti. Ganti teksnya, ganti elemennya, dan sebagainya. Ini ya. Ya, jadi yang pertama adalah pilih desain template-nya. Nah, silakan pilih yang paling sesuai dengan topik yang Bapak Ibu buat. Mirip. Kalau ada yang sama ya boleh ya. Kalau misalnya ternyata ada yang topiknya sama dengan mau saya buat, pakai aja nggak apa-apa gitu kan. Tinggal kita edit sedikit. Tapi kalau ada yang sama persis ya boleh yang pakai yang mirip-mirip. Ya, silakan. Iya, kita sudah buat. Template-nya sudah kita pilih. Langkah kedua adalah kita modifikasi template yang kita pilih sesuai dengan topik kita. Misalnya, saya mau modifikasi ini ya, judul. Teksnya mau saya ganti, gimana caranya Pak? Tinggal arahkan mouse-nya ke teksnya, klik 2 kali. Kita bisa ngedit teksnya. Ya, saya ulangi lagi caranya. Kita arahkan ke teks yang mau kita edit, sampai muncul ini kotak ya, kotak teksnya. Kemudian klik kiri 2 kali. Nah, sampai muncul dia warnanya biru. Artinya itu siap diedit. Tinggal kita ganti aja. Misalnya saya ganti konsep multimedia pembelajaran misalnya. Nah, itu. Nah, sudah kita ganti teksnya. Kalau Bapak Ibu ingin ganti jenis hurufnya atau fontnya, itu ada di sebelah kiri atas nih Bapak Ibu. Ini namanya More Sugar. Font ini yang tadi saya klik namanya More Sugar. Gula lebih ya, gula lebih. Gula lebih, More Sugar. Kalau mau ganti tinggal klik sebelah kanannya ini. Nah, ini ada banyak font yang bisa Bapak Ibu gunakan. Gratis, kecuali nah, ini ada yang ada mahkotanya Bapak Ibu ini jangan dipakai ya. Ini penanda bahwa ini adalah font yang berbayar. Jadi ada mahkota di samping kanannya ini. Nah, pilih yang selain itu banyak, nggak usah pilih yang berbayar. Kita pilih yang gratis-gratis saja. Banyak kok, silakan. Kalau mau ganti jenis huruf, kalau mau ganti ukuran, ini kurang besar atau kurang kecil ya, tinggal klik sini aja Bapak Ibu. Memperbesar, mengecilkan huruf. Kalau saya udah pas nih segini. Yang sedang-sedang saja ya. Kemudian kalau mau ganti warna teksnya ini
Yang look icon A ini adalah untuk ganti warna teks. Nah, tinggal diklik. Nah, ini warnanya. Warna yang paling atas adalah warna yang direkomendasikan, Bapak Ibu. Warna yang direkomendasikan karena ini warna yang ada dalam satu slide ini. Ada hitam, ada biru, ada hijau, ada kuning, orange. Artinya ini adalah warna yang ada yang terkandung dalam slide yang kita buka. Tapi kalau mau pakai warna lain, boleh nggak? Boleh. Pakai yang bawah di bawah ini. Bebas ya, nggak ada yang larangan. Mau pakai tambahan palet lain, boleh. Silakan. Itu. Tapi kalau mau kira-kira udah cocok dengan warna ini ya, pakai aja. Ini ya, ini untuk mengganti teks ya, memodifikasi teks. Jadi bebas dipakai teks apa aja. Kemudian misalnya kalau ada yang ini kayaknya nggak pas ya, mau saya hapus bisa nggak? Bisa. Misalnya ada elemen yang Bapak Ibu ingin hapus, tinggal diklik aja, kemudian delete. Tinggal klik delete. Delete-nya pakai apa? Pakai keyboard dong, delete aja. Bentar, saya salah. Klik, nah dulu delete. Teksnya delete misalnya. Nah, gitu. Tapi jadi lucu ya. Misalnya, Pak, saya telanjur mendelete, tapi saya ternyata nggak menyesal saya delete. Gimana caranya? Bapak Ibu undo aja, undo. Ada di pojok kiri atas, ini ada undo. Kurungkan ya. Atau pakai Ctrl Z di keyboard. Nah, nanti bisa muncul lagi. Nah, ajaib kan? Bisa muncul lagi. Undo aja. Jadi jangan khawatir. Kalau online tuh serba gampang ya. Kalau ada yang lewat di undo aja. Misal saya mau cuman delete teksnya aja deh. Nah, gitu. Ini mungkin mau diisi misalnya nama kita boleh misalnya. Atau mau dikosongkan nggak apa-apa. Sambil saya pantau di chat ya. Ya, ini ya, untuk mengganti dan mendelete. Kemudian, misal saya elemennya misalnya mau saya tambahkan logo misalnya, bisa nggak Pak? Bisa sekali. Misalnya mau ditambahkan logo sekolah, mau tambahkan tulisan teks Bapak Ibu di sini ya. Nah, sekarang kita coba tambahkan gambar, elemen atau gambar ya. Misalnya mau ganti elemen. Nah, saya mau kayak nggak ada elemen komputer di sini ya. Kan saya temanya adalah multimedia pembelajaran, masa nggak ada elemen komputernya? Untuk mencari elemen, Bapak Ibu masuk ke sebelah kiri atas, di bawahnya template ya, elemen. Ini bukan nama band ya, elemen. Elemen, diklik elemen. Ini kan ada banyak nih. Nah, daripada kita nyari ribet-ribet, kita searching aja. Nah, tinggal di sini searching. Kita cari, saya mau cari laptop atau komputer. Tinggal searching aja. Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia nggak ada, pakai bahasa Inggris. Komputer. Nah, nggak usah pakai keputusan gambar ya. Komputer aja. Tuh, banyak kan? Tinggal dipilih Bapak Ibu. Gratis ini, kecuali yang ada logo mahkota ya, jangan dipakai. Pakai yang gratis saja. Misalnya nih, mouse bagus nih. Mau tambahkan mouse ya, diklik aja. Nah, otomatis dia masuk ke situ. Tinggal kita mau ditaruh di mana. Untuk nambah-nambah aja. Kemudian tadi kan tujuannya cari komputer, kok belum dapat. Misal pakai, ini karena backgroundnya warna hijau ya, jangan pilih yang warna hijau, pilih pakai warna yang lain. Untuk variasi. Salah mana ya? Nah, ini hijau juga. Yang warnanya agak kuning-kuning itu ada nggak? Susah ya. Ini aja dah, nggak apa-apa. Nah, di sini. Nah, misalnya. Kalau mau dimiringkan dikit bisa. Set, geser. Ya, ini senang nggak yang miring-miring kan? Tuh. Itu ya, menambahkan elemen. Nah, jadi silakan searching. Misalnya, saya temanya biologi. Searching misalnya buah-buahan. Nah, misalnya mau buah apa nih? Melon. Nah, searching aja. Oh, banyak kan melon? Ya, boleh ini ada foto, grafis, video, audio. Melonnya dalam bentuk grafis.
Oh, tuh. Video. Ada enggak? Oh, ada ternyata. Banyak sekali. Itu. Misalnya mau cari apa? Statistik misalnya. Misalnya. Yang keluar apa? Oh, kan ada grafik. Gitu. Jadi salah satu kelebihan dari Canva adalah asetnya banyak, Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu membuka tab baru, nggak perlu ya. Tinggal diketik di sini, cari yang ada. Kalau nggak ada, baru cari lewat Google misalnya. Sambil saya set. Tolong materi, saya belum bikin materinya Pak. Maaf ya. Nah, jadi nanti bisa di screen recording aja ya. Saya belum, mohon maaf nih, belum sempat bikin materi. Karena ini nggak banyak materinya Pak. Jadi banyak praktek aja. Menambahkan foto dari perangkat. Oke, membuat video ya. Nanti kita terakhirnya membuat video. Menambahkan objek ke dalam Canva. Caranya gimana? Misalnya kita punya gambar, itu sudah buat gambar sendiri nih, kita foto sendiri nih objeknya. Kita mau masukkan dalam Canva, bisa nggak? Sangat bisa sekali. Caranya Bapak Ibu pilih unggahan. Di bawah elemen ya tadi ya, unggahan. Unggahannya di sini ya. Apa yang bisa diunggah di Canva? Kita klik aja unggahan. Nah, ada unggah media, ada rekam diri Anda. Jadi ada 3 objek yang bisa ditambahkan di Canva. Ada gambar, ada video, ada audio. Jadi kalau Bapak Ibu punya aset yang sudah jadi, gambar, video maupun audio, itu Laptopmu rasa matiin kok, Kak? ya Bu. Ya, kalau Bapak Ibu punya aset yang sudah jadi, ada gambar atau video atau audio, itu bisa ditambahkan di Canva. Caranya bagaimana? Silakan pilih unggah media. Misalnya saya punya logo, mau tambahkan logo sekolah. Pilih unggah media. Kemudian cari. Ini ada logo. Nah, ini bukan punya saya soalnya. Bahan gambar ya, cari. Ada nih, ternyata saya punya. Logo Balai Tekom. Nah, saya mau tambahkan di sini. Kalau sudah ketemu gambarnya, asetnya tinggal di open. Oh, saya sudah ada, ding, lupa ini ada ya. Jadi aset yang sudah ditambahkan, diunggah di Canva tidak perlu diunggah lagi Bapak Ibu. Cukup 1 kali, nanti itu sudah tersimpan dalam perangkat Canva-nya. Jadi nggak usah diunggah berkali-kali, cukup 1 kali aja. Itu bisa dipakai berkali-kali. Kayak iklannya. Cukup 1 kali, bisa dipakai berkali-kali. Ini ya, sudah masuk ya. Cara memasukkan itu ke media Canva-nya gimana? Tinggal diklik aja Pak, Bapak Ibu. Masuk kan? Nah, tinggal diklik aja. Misalnya saya taruh di sini nih. Balai Tekom misalnya. Ya. Kalau bentuknya foto sendiri boleh nggak? Boleh, ini kan saya upload nih, foto saya ya. Saya masukkan di sini, bisa tinggal diklik, dia muncul di sini. Nah, kalau mau lebih menarik, pakai bingkai Bapak Ibu. Ada elemen namanya bingkai. Nah, pakai bingkai ya, misalnya bingkai foto nih. Bingkai. Bingkainya mau yang mana? Ini ya misalnya ya. Ini. Ya, nanti foto ini bisa dimasukkan ke bingkai Bapak Ibu. Ya, keren kan? Ya, jadi ada bingkainya. Nah, ada foto saya, ada bingkainya. Narsis sedikit nggak apa-apa. Itu. Ya, cara mencari bingkai ya, saya ulangi lagi. Misalnya kita punya foto nih. Fotonya mau dipakai asli bingkai supaya lebih menarik ya. Pilih di elemen, pilih bingkai. Atau di searching aja frame apa misalnya. Bingkai foto, bingkai kotak, bingkai apa sebagainya. Bingkai TV misalnya. Frame TV ada nggak? Oh ada nih. Nah, bisa dimasukkan nih. Kayak kita masuk TV. Misal pakai yang ini. TV jadul ya. Pakai TV jadul. Nah, kita masuk sini bisa nggak? Kita keluarin dulu nih. Apa ini? Ini kan sudah masuk bingkai tadi ya. Saya delete aja. Unggahan saya masukkan ke sini.
Nah, ini belum bingkai nih, ini bukan bingkai nih. Dia nggak bisa masuk. Kalau bingkai dia ada ini ya, awan, Pak. Ini menipu dia, bentar. Elemen, pilih bingkai. Susah nih. Bingkai TV coba. Nah, ini nih. Bukan. Intinya kalau bingkai itu, ini ya, yang ada dia. Kalau bingkai itu dia ini ketangannya. Ada logo awan. Pemandangan ya. Ini sudah bingkai. Jadi, ini ada nih kok di TV nih. Komputer nih. Nah, ini ya. Kalau yang nggak dipakai di delete aja, Bapak Ibu. Dimasukkan sini bisa nggak? Bisa, kan? Nah, gitu. Itu konsep bingkai. Ya. Saya kembali lagi ke pakai bingkai HP aja. Tinggal tarik. Nah, dah jadi. Ya. Kalau mau dimiringkan dikit, ya, diklik bingkainya, kemudian ini ya, miring. Nah, oke. Itu ya, slide pertama kita sudah menambahkan teks, sudah mengganti elemen, dan sebagainya. Ada pertanyaan? Berarti harus cari yang PNG ya, Pak? Ya, ini ada tips ya menarik Bapak Ibu. Di Canva for Education ada fitur baru. Nah, yang kita akan bisa Bapak Ibu dapatkan ketika menggunakan Canva biasa. Misalnya ini ya, saya tambahkan foto nih. Set. Nah, ada edit gambar Bapak Ibu. Jadi misalnya foto saya kok background-nya banyak ya. Kalau dihilangkan background bisa nggak? Nah, ini ada bisa. Nah, karena pakai Canva for Education ada namanya edit gambar. Jadi diklik fotonya, di-upload dulu ya tentunya, diunduh di sini dulu, dimasukkan Canva, dimasukkan ke slide, kemudian pilih edit gambar, ini ada penghapus latar belakang. Supaya lebih keren ya, kita hapus latar belakangnya. Bisa nggak ya kira-kira? Mudah-mudahan bisa Bapak Ibu. Kita berdoa aja, mumpung bulan puasa. Ya, tentunya butuh proses ya. Bikin mie instan aja butuh rebus dulu. Nah, bisa kan? Nah, jadi kalau ada fotonya yang dia background-nya banyak, mau dihilangkan background-nya, pilih pakai ini dong. Ya, mana tadi hilang lagi? Ya, hilangkan background ya. Sudah paham kan caranya ya? Nggak usah saya ulangi lagi ya. Oke. Oke, kembali lagi. Kita udah ke slide pertama. Slide pertama. Ya, kemudian ada fitur lagi di Canva, itu namanya animasi, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah melihat animasi infografis ya, yang kayak rapi itu ya, jalan, kemudian hilang, dan sebagainya, itu ada dianimasikan. Jadi ketika Bapak Ibu, animasinya boleh per satu-satu, atau boleh keseluruhan. Kalau langsung jadi satu animasinya, Bapak Ibu pastikan tidak ada objek yang aktif ya. Klik di background aja, sampai nggak ada kotak muncul. Kemudian pilih animasikan. Ini Bapak Ibu, animasikan. Ya. Animasinya itu bisa jadi satu paket atau satu persatu. Nah, karena kita pakai cara yang paling praktis, kita jadi satu paket aja. Pilih animasikan. Ya, ini pilih. Saya contohkan ya yang agak bagus ini, skala. Nah, ini bagus ya. Nah, ini bagus nih. Storm, neon, nggak lucu. Nah, ini ya, saya pakai yang pop. Animasinya pop. Ya. Jadi lebih interaktif ya. Pakai pop. Ya, animasi.
Jadi semuanya nanti tolong dikasih animasi ya, supaya nanti kita bisa mengatur waktu ketika kita jadi buat video. Jadi setiap slide kita kasih animasi, otomatis ketika sudah ditambahkan animasi, muncul di sebelah kanan kiri atas ini ada waktunya. Di slide ini ketika nanti kita jadikan video, waktunya kita 5 detik slide ini muncul. Kalau mau ditambah bisa nggak? Bisa, tinggal di edit waktunya. Kita perpanjang waktunya jadi 7 detik. Jadi satu slide ini ketika nanti kita jadikan video, dia sebelum berpindah ke slide kedua, ya waktunya 7 detik. Kalau misalnya waktunya mau dipanjangkan yang agak lama, ya maksimal berapa detik? Maksimal 30 detik. Ya. Ya, karena kan bentuknya video, nggak boleh lama-lama. Itu ya. Bisa ya. Jadi ini satu slide aja udah banyak yang kita bikin tadi ya. Tambahkan gambar, ganti elemen, modifikasi teks. Tinggal nanti kita tambahkan audio di akhir. Selesai. Tambahkan animasi dan sebagainya. Animasinya mau ganti boleh nggak Pak? Boleh, ini tinggal diklik animasi yang terbaru, silakan mau ganti apa. Bisa langsung otomatis tertimpa animasinya. Kalau mau hilangkan animasi bisa nggak? Bisa, di paling bawah nih ya, hapus animasi. Gitu. Ya, slide pertama sudah dapat nih Bapak Ibu, mudah-mudahan dipahami. Kan saya menjelaskannya tadi agak cepat ya karena waktunya terbatas. Kita buat 2-3 slide aja. Nggak usah banyak-banyak, hanya contoh aja. Silakan nanti bisa dikembangkan nanti. Slide pertama sudah cukup nih Bapak Ibu? Nah, kalau sudah cukup, nanti kita buat slide kedua. Nah, kita buat slide kedua. Caranya gimana? Di sebelah bawah ini ada tanda plus ya, artinya untuk menambahkan halaman atau menambahkan slide baru. Diklik saja. Klik. Ya, ini slide kedua. Slide kedua mau pakai template lagi boleh nggak? Boleh, kita pakai template aja biar cepat ya. Nah, kita slide kedua, kembali ke template, gimana caranya Pak? Pilih template yang ada sebelah kiri. Ya, tadi saya pakai yang mana ya? Saya lupa. Nah ini ya. Boleh ganti nggak template yang tadi? Bisa. Yang tadi kita pilih, bisa kita ganti template-nya. Bisa slide pertama template yang ini, slide kedua template yang ini, boleh sekali. Saya contohkan ya, slide kedua saya pakai template yang sebelah kanan. Beda lagi template-nya. Tapi nggak bagus, Ding. Nah, nggak bagus, nggak bagus. Ganti. Template-nya ganti. Yang kedua misalnya memakai template yang ini. Ini juga kurang bagus. Nah, misalnya ini. Ya, saya pakai template-nya ganti misalnya jadi yang ini. Bisa. Jadi dalam satu project kita bisa berganti-ganti template antar slide. Di slide 1 pakai template apa, slide 2 pakai template apa gitu. Asalkan masih dalam satu cara penyimpanan atau sudah otomatis ya. Jadi karena kita kelebihan online itu kita nggak perlu sering klik save. Nah, udah otomatis tersimpan dalam akun kita. Itu kelebihan kalau kita online ya. Meskipun ya kekurangannya harus kuota ya atau pakai wifi. Yang bingkai foto tadi diklik di mana Pak? Wah, bingkai foto ada di elemen ya Bapak Ibu. Elemen kemudian pilih yang bingkai. Nih bingkai ini. Elemen pilih bingkai. Tinggal dipilih bingkainya. Ya, ini ya. Misalnya saya mau pakai di slide kedua pakai template ini, meskipun nggak cocok ya kita nggak apa-apa lah daripada kontak-ganti terus. Karakter ini mau saya ganti bisa nggak Pak? Coba kita lihat ya, ada karakter nggak di sini? Di elemen ya, semuanya pakai elemen. Nah, ini banyak karakter Bapak Ibu. Ini Kartini ya.
Misalnya guru ya, kita pakai guru ya. Kita misalnya ganti, saya mau ganti karakter jadi guru ini bisa nggak? Kita cari di elemen, ketik guru. Banyak kan? Bisa Bapak, Bu ya. Guru. Kemudian kita mau yang kartun ya. Kartun artinya grafis ya. Kita pakai. Bapak Ibu, ini ada yang tulisan edu ya. Nah, edu ini kalau Bapak Ibu pakai akun yang biasa ini nggak akan muncul Bapak Ibu, atau harus berbayar. Nah, tapi karena Bapak Ibu pakai Canva for Education, ini bisa kita gunakan secara gratis. Saya bukan promosi ya, karena saya juga nggak pakai, karena nggak bisa pakai, karena nggak bisa dapat nih. Bapak Ibu punya kelebihan nih, bisa punya akun Canva for Education. Saya nggak bisa, ini saya harus ikut kelasnya Mas Solid baru bisa pakai ini. Iya. Pakai yang mana ya karakternya ya? Ini banyak Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu pilih. Cari yang cocok. Nah, misalnya ini ya, tadi kan ini dia arahnya sebelah kiri ya. Saya pilih pakai ini. Hapus dulu aja yang ini. Hapus yang anak-anak ini, saya ganti dengan karakter guru. Ya. Kok ini kecil Kak? Pak, bisa dibesar nggak? Bisa. Ya, misalnya begini. Misalnya kalau mau ganti, kalau nggak ganti juga nggak. Ya. Ini jangan lupa ya, ini ganti boleh, nggak diganti juga nggak apa-apa. Halo para siswa tersayang, selamat datang di kelas online kita. Ya, ini ya. Materi kita hari ini, kita pada kelas hari ini adalah konsep multimedia pembelajaran misalnya. Bukan, saya ganti ya. Saya ganti misalnya. Ya kita pakai ATM ya, amati tiru modifikasi. Ya. Kalau ada yang nggak perlu diganti ya nggak usah diganti, asalkan masih sesuai dengan konsep yang kita inginkan. Ya, masih mirip-mirip ya. Misalnya tambahkan elemen lain. Kemudian kalau mau dianimasikan bisa nggak Pak? Bisa, kita animasikan ya. Ganti. Misalnya biar pakai yang mana? Nah, tumble misalnya. Biar enak kan, kita animasikan itu enak. Mbak, kalau misalnya saya punya narasi, Pak, saya sudah punya rekaman nih, karena suara saya bagus, saya mau rekaman suara saya untuk masukkan ke slide ini bisa nggak? Bisa, Bapak Ibu. Caranya dua. Yang pertama, Bapak Ibu rekaman di luar Canva. Saya ketika rekaman di Canva. Ini ada dua cara. Misalnya saya contohkan, saya belum rekaman ya misalnya. Saya mau rekaman di Canva, boleh nggak? Ini sekaligus saya jelaskan bagaimana menambahkan video rekaman di Canva ya. Misalnya saya mau tambahkan rekaman di sini. Bisa nggak? Ini ya. Bisa. Caranya kita pilih unggahan Bapak Ibu. Sekaligus saya jelaskan cara menambahkan video ke dalam Canva. Video rekaman kita sendiri. Pilih unggahan, kemudian pilih rekam diri Anda. Ya. Pilih unggahan, pilih rekam diri Anda. Ini bisa dipakai sebagai video dan bisa sebagai narasi. Nah, jadi misalnya videonya dihilangkan, tapi narasinya masih muncul, bisa nggak? Bisa, kita pakai trik. Ya, pakai trik, ya, ada triknya. Misalnya kita mau rekaman. Klik rekam diri Anda. Ya, kemudian nih, rekam diri Anda. Ya, ini ada cancel ya. Windows tab. Oh, karena saya pakai share screen ya, dia ada fitur muncul ini. Kalau Bapak Ibu nggak usah pakai
Ini nggak apa-apa ya, nggak usah pakai share screen-nya, tinggal rekaman aja. Iya. Ada share screen-nya muncul nih, karena saya pakai Zoom. Jadi biasanya nggak muncul nih. Bentar, saya keluar dari studio. Nah, ini ada berbagai layarnya, saya hilangkan ya, lupa. Oh iya, karena kameranya sedang dipakai oleh Zoom ya. Nah, jadi ada dua perintah yang berbeda. Nah, saya hanya tunjukkan caranya Bapak Ibu. Nanti kalau sudah masuk di sini ya, di studio ini, pilih rekam Bapak Ibu. Pilih rekam. Ada tulisan 3, 2, 1. Ya. Selamat datang anak-anak. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran secara daring. Hari ini kita akan belajar masalah konsep media pembelajaran. Nah, kalau sudah selesai, klik selesai. Kemudian, klik simpan dan keluar. Simpan dan keluar. Ya, nanti dia muncul di sini. Ya, mohon maaf ya, karena saya tadi belum coba menggunakan Zoom ya. Jadi kamera laptop saya ini dipakai oleh Zoom, jadi nggak bisa dipakai oleh Canva. Nah, itu kendalanya. Nah, kalau punya Bapak Ibu harusnya bisa. Nah, saya contohkan hasil jadinya aja. Ini yang tadi saya rekam sebelum mulai ini ya, di bentuk rekamannya. Ini ya. Ini bisa kita kecilkan, kita besarkan. Ini kita kecilkan. Ini bisa kita masukkan Bapak Ibu. Di rekaman tadi itu ada opsi bentuknya bulat apa lingkaran. Itu ada opsinya. Saya nggak bisa menunjukkan karena ini dipakai yang buat Zoom ya, kamera laptop saya. Jadi nggak bisa saya tunjukkan. Nanti intinya di opsi tadi ketika merekam, di sebelah kiri itu ada dua tombol ya. Nah, yang satu paling kanan itu untuk tombol mengganti, selain efek ya, ada efek juga, ada tombol untuk mengganti dia bentuknya lingkaran atau kotak. Nanti bisa Bapak Ibu coba ya. Ini bisa kita masukkan Bapak Ibu di sini. Ya, kalau bentuknya lingkaran kan lebih enak ya di sini. Ini otomatis bisa langsung dimasukkan dalam slide Bapak Ibu, video kita. Jadi kita bisa rekaman tiap slide ya. Dimasukkan, nanti jadiin satu. Itu cara pertama ya, untuk menjadi sebuah video. Nah, jadi tadi kita sudah rekaman menjadi video. Kemudian misalnya saya mau hilangkan ini ya, saya mau hilangkan saya hanya menggunakan narasinya aja. Saya mau hilangkan gambar videonya bisa nggak? Coba Bu, kita triknya begini. Triknya ini diarahkan ke sini, yang ada objeknya. Kemudian ini kita pindahkan ke mundur. Nah, nggak kelihatan kan? Tapi suaranya masih ada. Nah, nanti kita coba misalnya, saya coba tampilkan ya, tampilkan saja. Ada nggak suaranya? Ya, ada kan suaranya muncul kan? Ya, itu Bapak Ibu.
Jadi tips ya, tadi mohon maaf saya tidak bisa menunjukkan tadi cara rekaman videonya karena kamera laptop saya dipakai untuk Zoom, jadi tadi nggak bisa rekaman. Nah, tadi bisa rekaman video. Yang kedua adalah supaya kita hanya memakai narasinya aja. Misalnya tidak memungkinkan untuk rekaman karena misalnya background kita berantakan, gelap dan sebagainya. Kita pakai narasinya aja. Kita pakai narasinya, tinggal ditaruh belakang. Jadi di belakang objek ini kan objek nih. Kita taruh di belakang objek ini file video tadi. Ya, yang muncul hanya narasinya aja. Videonya hilang. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Selamat siang, semoga ya, terima kasih Bu. Amin. Itu ya. Ya, itu intinya untuk menambahkan video tadi ya, menggunakan rekaman. Kalau kita sudah punya video sendiri, bisa nggak kita tambahkan? Bisa Bapak Ibu, caranya dengan menggunakan unggah media. Ya, tadi kan saya sampaikan itu ada misalnya video, ini bukan laptop saya sih ya. Ada video enggak? Kok ada honor? Ya, salah. Enggak ada nih. Contoh video. Download. Ini tadi ya video saya tadi. Ini aja. Video. Ya, intinya sama tadi ya dengan menambahkan gambar kalau ada videonya. Kemudian misalnya kalau ingin videonya ada bingkainya. Nah, kalau ingin videonya ada bingkainya, dalam memilih template Bapak Ibu, pastikan template itu yang ada videonya. Saya contohkan caranya ya. Template. Cari template-nya dulu. Pendidikan. Ini ada juga template yang ada videonya Bapak Ibu. Nah ini ya. Nah ini ada videonya Bapak Ibu. Yang ada bingkainya. Cari yang ada bingkainya. Kan saya coba kalau pakai bingkai yang biasa itu nggak muncul. Nah, ini ya, ini ada video ya. Ya, ini video itu bisa dibingkai nih. Bingkai, dimasukkan sini videonya. Gitu ya Bapak Ibu. Nanti bisa dipilih-pilih template yang paling pas. Ya. Karena kalau pakai bingkai ini, saya udah coba kemarin. Ini kan ada bingkai nih. Ternyata bingkainya hanya bingkai foto. Coba bingkai video ya. Bingkai videonya kayak gini. Bentuknya seperti ini. Ini nggak bisa masuk ke sini, hanya foto aja. Ya, demikian Bapak Ibu. Ada pertanyaan lain? Apakah waktu keluar masuk teks satu slide bisa diatur? Nah, kalau mau atur, kita animasinya harus satu persatu. Apa diklat untuk Canva ya, nanti disuruhkan ke kantor ya. Belum ada lagi. Ya. Kita sudah buat 2 slide ya. Nah, 2 slide. 2 slide ini meskipun hanya 2 slide sudah memasukkan banyak hal dalamnya. Ada video, ada audio. Iya, audio lupa ya. Audio, kita perlu masukkan audio, musik di dalamnya. Nah, musik ya. Tinggal pilih audio Bapak Ibu. Audio. Misalnya ini ada ini kalau Bapak Ibu menggunakan Canva yang biasa, ini nggak bisa dipakai. Dianggapnya ini premium. Ya. Tapi kalau menggunakan Canva for Education, ketika ada gambar ini toganya, ini bisa kita pakai secara gratis.
Misal ini ya, saya pakai yang paling atas, klik aja, otomatis muncul. Kekurangannya adalah audio itu tidak bisa per halaman. Dia hanya untuk keseluruhan ya, background. Tidak bisa per halaman, tapi untuk keseluruhan. Kalau mau kecilkan, ini tinggal dikecilkan ya. Ini kecilkan. Nah, kecilkan ini hapus. Ini untuk mengatur supaya misalnya kita mau crop, di crop. Nah, ini crop. Ya. Artinya yang warna biru ini yang kita pakai audionya. Ya. Itu kalau mau di tuh, efek audio apa aja efeknya? Efeknya fade in fade out doang. Nggak banyak. Tuh. Nanti sisa audionya, ketika ini kan cuma 6 detik ya, sementara audionya banyak, itu akan dihapuskan ke slide berikutnya. Jadi sampai akhir. Nah, kalau misalnya ini kan paling cuma 30 detik, 20 detik. Kalau videonya, audionya lebih dari itu, dia akan diikutkan ke slide berikutnya. Nah, saya contohkan ya, saya akan, kalau mau preview Bapak Ibu tinggal pilih bagikan, kemudian pilih tampilkan. Ya. Jadi kalau mau preview, bagikan, kemudian tampilkan. Nah, misalnya ini ada standar, otomatis, tampilkan presentasi. Kalau bentuknya video, pilih yang putar otomatis. Tampilkan. Nah, ya, Bapak Ibu lebih pinter bikin narasi ya. Kalau saya belepotan, nah, Bapak Ibu lebih pinter. Begitu ya, menambahkan musik. Ya, jadi saya jelaskan lagi, musiknya itu hanya bisa satu untuk satu project, nggak bisa per slide. Ya. Nah, kalau menambahkan narasi jangan pakai audio, tapi pakai tadi caranya rekaman, nah, atau pakai unggahan. Ya, unggahan misal rekaman di luar Canva, dipakai HP misalnya, diunggah di sini, tambahkan berslide, bisa. Tapi kalau untuk audio dan video, ini ada video juga kan? Ini bisa menambahkan video juga. Ya, kalau audio hanya bisa satu untuk slide yang lain. Itu. Kapasitas storage Canva untuk setiap akunnya, saya malah belum tahu ini Bu. Tapi selama ini saya pakai belum pernah habis. Ya, kita coba cari aja. Nah, tinggal kita searching aja. Storage-nya berapa sih? Ya, kita fitur gratis. Ini 5 giga, Bu. Kalau yang pakai gratis itu 5 giga storage-nya. Ya. Jadi ya ini untuk menyiasatinya download. Kalau ada desain yang sudah nggak dipakai, di delete aja gitu. Begitu. Kalau yang Canva for Edu saya kurang tahu ya berapa ya storage-nya ya. Canva for Edu. Nah, ini aja kita cari Canva for Edu. Biasanya ada di sini. Nah, nanti kita searching Canva for Edu. Itu ya Bu, 5 giga lumayan. 5 GB storage atau yang gratisnya 5 giga. Itu. Ya tipsnya kurangi desain yang nggak perlu. Misalnya Bapak Ibu sudah ngeklik tapi nggak dipakai, delete aja. Karena setiap kita klik satu kali, misalnya tadi kan saya udah buat nih, saya klik lagi desain kosong. Ya, walaupun saya nggak isi apa-apa, itu sudah tercatat Bapak Ibu. Nah, saya close ya. Nanti ketika saya refresh, nah ini ada. Nah ini yang kayak gini nih, yang Latin-Latin ini dihapus saja. Ini untuk mengurangi storage ya. Hapus gitu. Jadi desain yang fix itu baru disimpan. Tapi kalau yang masih latihan, kalau nggak dipakai lagi ya. Kecuali mau dipakai lagi. Itu tuh tipsnya. Ya langkah terakhir Bapak Ibu. Nah, langkah terakhir untuk mempublish tadi ada 2 cara praktisnya Bapak Ibu.
kalau ingin ada audionya ya, caranya yang pertama adalah kita unduh dalam bentuk video. Caranya adalah kita klik bagikan. Klik bagikan, kemudian pilih unduh. Ya, saya ulang lagi caranya. Klik pojok kanan atas bagikan, pilih unduh. Unduh. Wah, kalau bahasa Inggrisnya download. Ya. Nah, kemudian jenis filenya Bapak Ibu, pastikan jenis filenya bukan PDF. Ini nanti bentuknya PDF. Kalau dipilih PDF, bentuknya PDF. Nah, PDF ya cuma teks aja. Dokumen, nggak ada suara, nggak ada video. Pilih yang bentuknya apa kira-kira? Ya, betul. Video MP4. Karena bentuknya video. Supaya ada audionya muncul, videonya bisa muncul. Ya. Pilih video MP4. Kemudian pilih halaman. Halaman mana yang mau kita unduh? Ya, dua-duanya aja. Karena cuma 2 halaman kan, 2 slide, kita unduh dua-duanya. Kemudian baru kita unduh. Berapa lama Pak pengunduhannya? Tergantung ukuran proyek Canva Bapak Ibu. Tergantung juga kecepatan internet Bapak Ibu. Tergantung juga amal perbuatan. Jadi nih, mengunduh ya, nanti itu bisa di-share jadi sebuah video pembelajaran. Dan bisa, kalau konsepnya bagus, silakan bisa dipakai di Jogja Belajar. Kalau sudah jadi ya, sudah lengkap konsepnya, pengambilan gambarnya bagus, dalam artian nggak asal-asal nih rekaman videonya. Nah, misalnya pakai green screen atau pakai latar belakang yang lebih jernih, yang tidak ramai dan sebagainya, itu bisa dipakai. Tadi ada pertanyaan, itu bisa dimanfaatkan di DP Kelas nggak? Bisa. Silakan diupload di YouTube, linknya ditampilkan di Jogja Belajar Kelas atau diuploadkan di Jogja Belajar Kelas. Itu. Kalau Bapak Ibunya yang sudah mantap misalnya, ini saya anggap ini bagus nih proyek ini, silakan bisa di Bapak Ibu tampilkan di JP Media. Bapak Ibu bikin akun JP Media, tampilkan. Kalau lolos di tingkat pengkaji media itu bisa ditampilkan di JP Media. Dan itu bisa dinilaikan nantinya. Kalau ada yang mau dinilaikan jadi PAK ya. Ya, karena kalau sudah tampil di Jogja Belajar itu persentase keberhasilan untuk videonya sangat besar. Ya, karena kita sudah pernah di pengawas SMA SMK sudah pernah ngobrol. Nah, kita ingin membantu memudahkan pengawas dalam menilai sebuah karya media. Nah, karena kan pengawas tidak punya background medianya ya. Ini ya biar kita aja dari balai yang mengkaji medianya layak atau tidak. Layak silakan tampilkan di JP Media dan itu dianggap bisa dinilaikan. Sudah selesai downloadnya, tinggal kita buka aja. Nah, kita opening. Ya, ini bentuknya video, Bapak Ibu. Nanti tadi kalau Bapak Ibu sudah bisa merekam video itu tampilkan di sini Bapak Ibu videonya. Jadi menjelaskan sambil kita memunculkan kita sendiri ya. Salah. Ya begitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan yang lain? Sudah 2:30 ya, cepat banget. Nah ini ada pertanyaan. Kalau backgroundnya, cara buat background virtual bisa. Iya nanti ya Pak Bu Dewi ya sebentar ya. Ini bisa sekali. Ah ini kelemahan Canva. Kelemahannya ada yang pertama, butuh koneksi internet ya. Jadi kalau ini harus online. Yang pertama, yang kedua, kalau Bapak Ibu belum punya akun Canva for Edu, nanti banyak aset yang bukan banyak sih. Tidak bisa semaksimal kalau menggunakan Canva for Edu atau yang premium. Jadi ada beberapa aset yang itu bentuknya premium ya. Meskipun yang gratis pun sudah banyak, tapi tidak bisa optimal kalau tidak pakai yang premium atau yang Canva for Edu. Kemudian tadi audionya untuk musik itu hanya bisa satu background musik. Ya, tidak bisa satu slide musiknya beda-beda dengan satu.
Nah, kemudian ketika download bentuk MP4 hasilnya bagus nggak? Nah, saya contohkan tadi ya, itu hasilnya lumayan. Hasilnya lumayan. MP4-nya. Ini ada pertanyaan dari Bu Dewi Puspita, ya, di luar konteks. Bisa nggak membuat, mohon maaf ini siapa ya? Membuat background, virtual background. Ya, bisa sekali Bapak Ibu. Caranya kita pilih template. Ke beranda aja deh. Ke beranda, pilih. Banyak yang bisa Bapak Ibu gunakan ya. Ini ada Bu. Namanya latar belakang virtual Zoom. Jadi ada template-nya juga, tinggal kita modifikasi. Contohkan ya. Nah, ini banyak template-nya Bapak Ibu, tinggal kita modifikasi. Mau pilih yang mana? Gitu. Nah, ini ya, selain tadi membuat video pembelajaran, bisa untuk membuat desain, infografis, poster, leaflet, ini untuk virtual background, juga bisa untuk ucapan. Ini misalnya ada yang mau ucapan selamat Idul Fitri, karena bentar lagi ada Idul Fitri, bisa nggak? Bisa. Cari aja template-nya, misalnya apa nih? Video nih. Ya, pilih yang video, atau ini ada kartu pengingat video. Saya buat desain video. Nah, pakai template lagi, sekali lagi pakai template. Ini ada video ulang tahun, video pendidikan, video ulasan, video perumahan, video kesehatan, makanan, fashion, sampai yang bawah itu ada video tahun baru, Natal, Thanksgiving, berita. Nah, video ucapan. Nah, ini ada nih video ucapan. Mau buat ucapan Idul Fitri, ada template-nya. Nah, nih. Tinggal isi foto Bapak Ibu di sini, sudah jadi video ucapan Idul Fitri. Bang kan? Semuanya dengan Canva. Itu udah lewat 3 menit. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Ya, ini ada pertanyaan dari Bu Ningrum lagi ya. Ada keterangan copyright nggak? Yang disediakan secara gratis sudah bebas copyright Bapak Ibu. Nah, yang disediakan secara gratis itu sudah bebas copyright. Kecuali Bapak Ibu pakai yang premium. Nanti ketika Bapak Ibu mau publish pada keterangannya. Nah, Anda menggunakan akun premium, silakan bayar dulu. Jadi kalau yang disediakan gratis, yang ada ya aset yang disediakan oleh Canva yang gratis sudah bebas copyright. Kecuali misalnya kita ambil dari googling sendiri tanpa ada filternya, nah, itu bisa jadi. Tapi selama ini saya belum menemukan kasus ketika kita upload media yang berbayar, misalnya berlisensi tanpa kita lisensi di Canva itu di banned nggak akun kita. Saya belum menemukan begitu. Ya, tapi yang aset yang ada di Canva itu sudah yang gratis sudah bebas copyright. Bisa digunakan sebebas-bebasnya oleh Bapak Ibu. Demikian Bu Ningrum. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Sudah lewat dari jam 2:30. Ya, mohon maaf ya tadi penjelasannya agak cepat karena waktu kita terbatas ya. Jadi kalau mau mendapatkan diklat Canva gimana ya? Saya kurang tahu untuk diklat produksi ya. Jadi yang sekarang itu di seksi produksi nanti mulai ada diklat lagi habis ini ya. Habis Lebaran, saya kurang tahu materinya apa. Nanti silakan kalau ada masukan silakan disampaikan ke pihak balai ya. Karena saya tidak turun langsung di teknis diklatnya, silakan nanti disampaikan saja. Karena untuk MLS sudah penuh ya, jadi nggak ada lagi kuota bagi guru SMA SMK untuk MLS sudah penuh, mungkin dipakai di tahun depan. Boleh mengusulkan, saya mau MLS di sekolah ini materi Canva boleh. Karena kemarin terakhir saya ke SMK 3, Wonosari apa ya? 3 atau 2 ya, saya lupa. Yang dekat rumah sakit. Itu materi Canva yang isi Mas Solid. Saya hanya nampingin saja. Materinya Canva selama 2 hari itu udah paten itu 2 hari Canva udah
udah mantep lah gitu 2 hari waktunya. Ya. Wah, ada Pak Oki nih. Pak Oki. Nah, kalau nggak ada pertanyaan lagi, nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ke saya di grup WA ya. Katanya ada grup WA-nya sendiri. Ini nomor HP saya Bapak Ibu, kalau ada yang mau diskusi atau email boleh. Ini HP-nya 24 jam Bapak Ibu. HP-nya ya aktif 24 jam. Tidak saya matikan maksudnya. Silakan bisa WA, bisa diskusi misalnya mau butuh pelatihan Canva. Ya, kalau MLS sudah tutup ya, kalaupun ada yang nanti bisa pelatihan mandiri, bisa mengundang kami dari balai untuk diskusi. Kalau ada yang 30 sekolah 30 sekolah apa namanya, Mbak? 30 sekolah rintisan. Nah, kalau saya kebagiannya di Sleman ya. Jadi kalau nanti ada yang membutuhkan diklat atau pelatihan atau sharing mengenai Canva boleh, nanti bisa kita sama-sama, silakan bisa kontak operatornya masing-masing di 30 sekolah itu. Nanti itu dibagi masing-masing PTP Bapak Ibu. Dan itu sudah jadi tanggung jawab kami sebagai PTP kalau ada pelatihan-pelatihan misalnya Bapak Ibu guru di sekolah masing-masing di 30 sekolah rintisan, silakan bisa menghubungi PTP yang bersangkutan ya. Kalau saya di Sleman, di SMA 1 Sleman, Tempel, Turi, saya lupa ya, Ngemplak, ya, bisa kontak saya. Sisanya nanti bisa kontak operator masing-masing ya, untuk membimbingkan misalnya Canva atau yang lainnya. Ya, kalau nggak ada lagi, saya cukupkan ya. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya untuk webinar kali ini. Mohon maaf mungkin kalau selama tadi penjelasan mungkin kurang jelas dan sebagainya, saya mohon maaf. Semoga apa yang sampaikan walaupun sedikit bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Yang jelas, apapun itu, materi apapun, kalau Bapak Ibu tidak aplikasikan, itu akan langsung lupa. Jadi meskipun sedikit yang Ibu dapatkan Bapak Ibu, silakan langsung dipraktekkan. Karena kalau tidak, itu pasti akan lupa. Jadi silakan, yang saya sampaikan masih sedikit, silakan bisa dikembangkan lagi, bisa langsung dipraktekkan untuk membuat bahan ajar yang lebih menarik bagi siswa Bapak Ibu. Dan jangan lupa, ilmu semakin di-share semakin bertambah. Jadi kalau Bapak Ibu ingin ilmunya tetap ada dalam Bapak Ibu, silakan disampaikan atau diimbaskan ke rekan guru yang lain. Demikian Bapak Ibu, dari saya mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih ya Mas. Sama-sama Bu. Terima kasih Pak Nafizuddin Firdaus, Pak Udin, untuk penyampaian materinya yang sangat menarik dan interaktif ya, karena kita bisa langsung live tanya jawab begitu, jadi nanti lebih mudah untuk dipahaminya. Baik Bapak Ibu, mungkin ada beberapa pertanyaan yang masih belum sempat terjawab, baik dari Zoom maupun di YouTube channel. Kami mohon maaf karena atas keterbatasan waktu pada siang sampai sore hari ini, sehingga webinar pada kesempatan kali ini akan kami segera akhiri. Saya Dini Nurul Insani, selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekhilafan selama acara ini berlangsung. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan aktivitas dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat menunggu berbuka puasa. Terima kasih, Pak Udin.